Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lare-lare wolu a. Sugeng enjing Bu. Hari ini kita akan belajar IPA ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Ya Bu. Silakan baca basmalah bersama-sama. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang hukum Archimedes. Ya, hari ini kita akan belajar tentang hukum Pascal. Kemarin kita sudah bagi kelompoknya ya anak-anak. Ya. Sekarang sudah berkelompok. Silakan perwakilan kelompok satu anak untuk maju ke depan. Satu anak. Sini satu anak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ibu bagikan lembar kerjanya. Nah, ini kan sudah ibu kasih warna ya. Nah, silakan nanti ditambah air ya. Air kurang lebih segini nih. Ya, 20. Silakan ambil satu-satu. Terus ini suntikannya ambil satu-satu. Satu pasang. Ya, jangan lupa airnya diisi ya 20 mililiter ya. Mililiter itu. Ya, itu ditaruh di meja Mas dulu. Ya. Ya. Sudah diisi air semua ya anak-anak? Nah, sekarang coba dibuka lembar kerjanya. Yang tadi sudah ibu bagikan, ada lembar kerja peserta didik. Ya. Hari ini kita akan praktek tentang hukum Pascal ya, dengan indikator menjelaskan pengertian dari hukum Pascal. Yang kedua, menyebutkan beberapa contoh penerapan dari hukum Pascal. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara luas penampang dan gaya pada penerapan hukum Pascal. Ya, silakan nanti dibuka, coba dibuka halaman selanjutnya. Di situ kalian lihat gambar apa? Mobil. Mobilnya lagi ngapain? Nah, mau dicuci ya. Kalian sudah pernah melihat yang ada di gambar itu? Secara nyata? Pernah di mana? Di cucian mobil. Yang lain ada yang pernah lihat lagi? Pernah di cucian mobil. Coba saat mencuci mobil, bagian mobil adalah bagian yang sangat sulit terjangkau. Ya, jadi kan kalau cuci mobil bawahnya kan susah ya dicuci ya. Nah, terus di situ diperlukan alat untuk mengangkat mobilnya. Kalian bisa lihat pada gambar. Ya, jadi kalau misal mobilnya sudah terangkat, kan bawahnya bisa dibersihkan. Kalian bisa tuliskan di situ ya, di kertas itu saja. Silakan tuliskan pertanyaan apa yang akan kalian ajukan terkait gambar tersebut. Jadi kalian bisa penasaran, kok bisa ya mobilnya terangkat? Itu kan salah satu pertanyaan ya. Terus kok bisa mobilnya yang tadinya di bawah bisa ke atas? Silahkan buat pertanyaan, diskusikan dengan kelompok kalian. Bebas ya. Terus setelah kalian membuat pertanyaan, kira-kira
Jawabannya apa sih? Jadi dugaan sementara hipotesis yang akan kalian berikan itu apa? Sebelum nanti kita praktek menggunakan apa ini? Suntikan. Oke. Ya. Nanti kalian tuliskan dulu ya. Terus yang selanjutnya sebelum kalian tuliskan, Ibu akan jelaskan tentang percobaannya. Buka halaman berikutnya. Di situ diketahui alat dan bahan. Yang pertama apa? Suntikan kecil. Yang kedua, suntikan besar. Yang ketiga, selang infus. Yang terakhir ada air ya. Kita nggak pakai 200 ml tapi 20 ml ya. Di situ Ibu sudah beri warna merah. Oke, nanti kalian melakukan langkah kerjanya sudah ada di LKPD ya. Nanti kalian bisa lihat di sini langkah kerjanya sudah ada. Ya, sebelum kalian menjawab atau melakukan praktek, silakan kalian kerjakan yang tadi sudah Ibu sampaikan. Ya, coba kira-kira pertanyaan apa yang cocok untuk gambar di sini? Ya, gambar mobil yang terangkat saat mencuci mobil. Nah, setelah praktek nanti kalian kerjakan analisisnya ya. Analisisnya dan ada 2 soal yang ada di belakang sendiri evaluasi. Oke, silakan bisa diskusikan dengan teman-teman kalian. Pertanyaannya lebih dari 1 boleh ya. Jadi di situ bebas. Kalian ingin bertanya apa? Penasaran dengan gambar dongkrak hidrolik? Terus kalian jawab pertanyaan itu dengan dugaan kalian. Ya, jadi bebas. Nggak harus takut salah ya, karena di sini kalian kira-kira. Ya, dugaan sementara. Gitu. Kok bisa mobilnya terangkat? Nah, kamu bisa jelasin kenapa ya bisa terangkat. Tapi sesuai dengan dugaan kalian sendiri. Kalau saya ini nanti antara ini dengan air coba tahu. Nah, antara ini dengan air saya ada jauh. Ada tahu ya apa?
besarnya diisi air yang berwarna merah. Silakan. Yang belum diisi dulu. Tahu cara mengisinya? Tahu. Ya. Usahakan antara air dengan udara tidak terlalu jauh jaraknya ya. Ya, jadi ini kan ini bisa dilihat ini kan agak nempel ya, walaupun nggak nempel sekali. Ya, silakan yang belum dilepas dulu suntikannya, terus diisi air. Berapa Bu? Ya, segini ya. Ada usul. Ucul. Gimana nih ya nanti? Ini enggak. Iya. Semuanya ambil tisu ya. Takutnya nanti ketika mainan air Jatuh. Paling enggak antara air dengan udara kita ya buka. Nah, ya. Gimana caranya baginya? sudah diisi air semua? Nah, silakan langkah selanjutnya dibaca. Kita misalkan yang besar suntikan A, yang kecil suntikan B. Silakan bisa dicoba. Bu, kalau misal penasaran, atasnya bisa dikasih bolpen atau dikasih koin ya, uang koin boleh. Ada nih. Ya, nanti kan kelihatan bahwa Cepat. awas ya. Tutup itu. Net. Kamu narik nggak? Jangan tarik. Mana tadi petunjuknya? Ini suntikan kecilnya. Kamu dorong aja. Bukan ini yang ditarik. Coba kalau misal mau ini dilepas dulu. Ini dilepas yang kecil. Terus masukin ke dalamnya. Nah, stop sekarang. Iya deh, lihat. Ya kan? Lagi
Kalau tahu, Bu, saya penasaran. Di sini yang biasa bisa dikasih koin. Coba kamu yang ini yang didorong. Nah, coba didorong. Kasih. Dia naik sedikit ya, karena di sini airnya sedikit, jadi dia naiknya sedikit. Ya, gitu. Kalau misalnya mau ini dilepas dulu, dikasih dilepas sedikit. Dilepasin dulu. Nah, terus didorong dulu sama didorong lagi. Nah, coba sekarang ya. Awas ya, takutnya ini jebol, ini sambil dipegang. Ya, dilihat ya. Ada koin nggak? Ada. Koin. Sudah, cukup. Coba yang ini dorong. Awas sambil dipegang. Lihatin ya. Ya, naik ya. Naik. Nah, silakan bisa jawab pertanyaan yang belakang ya. Punya koin nggak? Koin. Nah, tuh. Baik. Kita pegang. Tolong ya, takutnya dijebol. Bisa ini. Mau tidur boleh, ini boleh. Ini. Nah, atasin. Yang itu coba didorong dulu. Biar bisa. Jangan ini, jangan dipegang. Naik ya sedikit ya. Mana tadi ya koinnya? Coba dorong. Naik nggak? Naik, udah baik? Ya. Bu, saya mau penasaran. Pindah sini. Coba yang bisa didorong. Naik ya? Naik. Oke, silakan bisa dijawab analisisnya. Nah, sini saya maju. Coba ya, ini putar ke sini. Yang kiri. Itu didorong. Ini didorong. Sambil dipegang, sambil dilepas. Coba perhatikan yang ini. Angkat. Apa yang terjadi? Naik. Nah, Bu, saya penasaran. Mau ganti alas tanganmu. Turun lagi, biar kelihatan. Pegangnya kayak gini nih. Nah, sama yang ini didorong. Oh, jangan miring, nanti koinnya jadi. Apa yang terjadi? Naik. Silakan bisa jawab. Kita anggotanya di mana? Di depan aja. Kan ada 3 ditambahin di bawahnya nggak apa-apa. Ini ya, silakan ini dijawab sesuai jawaban hari ini. Ini gimana? Udah? Boleh ditarik lagi, ayamnya mau dibuang. Ayo. Sudah selesai? Diskusinya? Nah, silakan salah satu kelompok untuk maju ke depan presentasi dari hasil percobaan tadi. Siapa yang mau maju? Kelompok berapa? Ya, kelompok kalian silakan berlima maju semua ke depan. Di sini sebelahnya saja, sebelahnya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan perubahan yang terjadi saat katup suntikan A ditekan. Dengan sendirinya katup suntikan B naik. Jelaskan perubahan yang terjadi saat katup suntikan B ditekan. Dengan sendirinya katup suntikan A naik. Berdasarkan temuan pada nomor 1 dan 2 serta informasi yang kalian peroleh, apa nama fenomena tersebut? Jelaskan pengertian dari fenomena tersebut. Fenomena tersebut bernama hukum Pascal. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. 4. Sebutkan peristiwa hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mobil di tempat pencucian kendaraan akan diangkat dengan menggunakan alat pengangkat yang disebut pompa hidrolik. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada tepuk tangan. Oke, tadi kelompok 4 ya. Kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama, jelaskan perubahan yang terjadi saat katup suntikan A ditekan. Apa yang terjadi? Ketika suntikan besar ditekan, yang terjadi adalah suntikan B atau suntikan yang kecil naik ke atas. Terus yang kedua, jelaskan perubahan yang terjadi saat katup suntikan B ditekan. Dengan sendirinya katup suntikan A yang naik, yang besar ya yang naik. Terus berdasarkan temuan pada nomor 1 dan 2, tadi kan kalian sudah coba nih, didorong ya, yang besar didorong, yang kecil didorong. Kemudian informasi yang kalian peroleh. Nah, fenomena apa sih tadi? Hukum Pascal. Ya, hukum Pascal. Nah, bunyinya gimana hukum Pascal? Ya, coba Kristan dibaca. Yang keras. Hukum Pascal berbunyi apabila tekanan diberikan pada satu bagian zat cair dalam satu ruangan tertutup akan diteruskan oleh zat cair ke segala arah dengan sama besar. Ya, jadi apabila di dalam suatu ruang tertutup terdapat zat cair, tadi kan gambarnya seperti ini ya. Di sini ada suntikan, di sini juga ada suntikan. Nah, ketika kita dorong, otomatis suntikan yang kecil akan terangkat, ya naik. Begitu sebaliknya, kalau misal kita dorong yang kecil, yang besar ya naik. Oke, kita gambarkan. Ibu gambarkan di sini. Oke, kita misalkan ini ada mobil, ya, mobil nggak? Mobil. Nah, ibu dorong suntikan yang kecil. Nah, di sini ada gaya F2, kita dorong, otomatis mobil ini akan terangkat ke atas, ya, dengan gaya F1 di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini kan luasnya besar, sedangkan yang di sana luasnya kecil. Persamaannya kita tuliskan jadinya F1 dibagi A1. Masih ingat nggak tekanan itu persamaannya apa? P sama dengan F dibagi A. Nah, dari sini kita bisa tuliskan bahwa karena ada dua buah tekanan,
sama dengan P2. Tekanan di kiri sama dengan di kanan. Jadinya F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Nah, dari persamaan ini kalian bisa menjawab soal evaluasi yang paling belakang. Jadi kalau misal gaya di penampang yang besar, ini F1, di sini ada A1. Sedangkan di sana F2, di sini ada A2. Ya, jadi kalau misal Bu saya mau cari gaya dari yang mengangkat mobil, F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Ya. Bisa Ibu tuliskan F1 sama dengan, kita kali silang, F2 per A1 dikali A1. Oke, silakan bisa dicoba dulu dikerjakan. Nanti salah satu untuk maju ke depan. Jangan lupa ditulis diketahuinya ya. Luas A1 berarti kan yang kecil, luas A2 yang besar. Nah, terus berat mobil yang akan diangkat, berarti mobilnya kan di sini, berarti yang kedua. Sudah selesai? Ya. Nah, Ibu minta dua kelompok, itu kan ada dua soal ya. Ibu minta dua kelompok, salah satu perwakilan untuk maju ke depan. Mau kelompok berapa? Tuh. Ya, kelompoknya Rahma dan Aura. Silakan maju. Ini di sini satu ya, di sini satu. Yang lain bagaimana? Jawabannya ada yang beda? Sama? Sama. Ada yang belum? Ada. Nggak apa-apa ya. Di sini Ibu jelaskan lagi bahwa nomor satu dulu. Di situ diketahui A1 ya. A1-nya 5 cm. Kalian bisa lihat di gambar ya. Terus A2 sama dengan 200 cm. F2-nya 20.000 ya, 20.000 Newton yang ditanyakan F1. Kita masukkan ke persamaan. Nah, jangan lupa di sini ditulis F1 sama dengan. Ya, ini kan jawab. F1 sama dengan F2 dibagi A2 dikali A1. 20.000 dibagi 200. Jangan lupa ini dicoret ya. Nolnya 2 dicoret. Oke, terus ini 2 juga bisa dicoret. 1 jadinya 100 dikali 5. Jawabannya 500 Newton. Oke, betul. Terus yang kedua. Nah, diketahui F1-nya 20 Newton. A1-nya 4 cm. A2-nya 8 cm. Yang ditanyakan F2. Kalau tadi yang ditanyakan F1 ya, yang besar, ini yang kecil. Sekarang
Makanya 20 dibagi 4 dikali 8. Bisa dicoret ya. 8 dibagi 4, 2. 2 kali 2, 4. Dikasih 0, 1. 40 Newton. Oke, betul. Tepuk tangan buat teman kalian. Oke, masih ada yang bingung? Masih. Ya, kalau misalnya masih ada yang bingung, nanti Ibu kasih contoh soal lagi ya. Sekarang silahkan semuanya menulis di bukunya masing-masing. Ya, jadi tidak hanya nulisnya di lembar kerjanya. Ini contoh soal bisa ditulis di buku masing-masing. Untuk pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada yang ditanyakan, nanti kita lanjutkan menulis di buku masing-masing. Ya, Ibu kasih contoh soal lagi untuk pertemuan minggu depan ya. Minggu depan kita akan belajar tentang tekanan zat gas. Ya, zat cairnya ada ya, tinggal tekanan zat gas. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang hukum Pascal ya, dengan persamaan P1 sama dengan P2. Jadi luas penampang kecil sama dengan luas penampang besar. Maaf. Jadi tekanan pada penampang kecil sama dengan tekanan pada penampang besar. Oke, sampai jumpa lagi. Ibu cukupkan. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.